Peningkatan perolehan suara Partai Demokrat yang begitu cepat menjadikan partai yang menjadi kendaraan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini seolah kedodoran sumber daya manusia. Bagaimana tidak, hanya dalam tempo 5 tahun, perolehan suara di legislatif berlipat hingga 200%. Sementara dengan usianya yang masih belia, kaderisasi yang terjadi juga belum melembaga secara matang. Sebagai partai berusia muda yang tengah berkuasa, menjadikan Partai Demokrat sebagai magnet yang sangat kuat bagi banyak orang. Aktivis, politisi, pengacara, hingga pengusaha berbondong-bondong masuk menjadi anggota dan pengurus Partai Demokrat. Tujuan utama pendirian Partai Demokrat adalah sebagai kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi kepresidenan. Artinya, partai ini tidak dibangun melalui fondasi ideologi yang kuat untuk merekatkan para kader dan anggotanya dalam sebuah bingkai cita-cita. Satu-satunya yang menjadi perekat adalah sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemilu 2014, sang tokoh utama tidak lagi membutuhkan kendaraan politik akibat pembatasan konstitusi. Sungguh masuk akal jika kondisi ini mulai memunculkan persaingan di internal. Saya kira memang Partai Demokrat adalah partai baru yang antara supply dengan demand-nya itu nggak ketemu. Demand Partai Demokrat mendapatkan kader yang baik, kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan manajemen konflik yang baik itu belum diikuti oleh supply yang positif. Gitu ya. Supply-nya yang sangat terbatas tidak ketemu dengan demand-nya yang besar terkait dengan kemenangan Partai Demokrat dalam 2 pemilu 2009. Nah ini yang mengakibatkan akhirnya Partai Demokrat mengambil kader-kader yang tidak jelas track record dan kredibilitasnya. Orang seperti Nazarudin kan dulu pernah menjadi caleg P3 gitu ya. Kemudian orang seperti Andi Nurpati kan orang menyebutnya sebagai the most kontroversial komisioner di KPD. Tapi dimasukkan juga dalam jajaran inti Partai Demokrat. Makanya tadi saya sebut supply sama demand-nya itu nggak nyambung. Partai besar tetapi supply-nya terbatas. Dan dari yang terbatas diambil orang-orang yang salah tempat gitu ya. Dan salah kredibilitas maupun tidak jelas integritasnya. Itu satu. Yang kedua, saya kira penting ya bagi Partai Demokrat untuk bisa memperbaiki manajemen konfliknya secara lebih positif. Ya. Menurut saya yang menyebabkan respon Partai Demokrat begitu kacau balau terkait dengan isu yang datang bertubi-tubi ini adalah faksionalisasi yang terlalu mengemuka. Ya. Di partai lain isu kader yang terindikasi korupsi kan bukan hanya sering, ya, bukan hanya terjadi, tapi juga sering terjadi gitu ya. Tapi respon mereka kan solid gitu ya, dalam menanggapi isu yang terindikasi kasus korupsi. Nah di kasus Partai Demokrat yang terjadi justru saling serang untuk memanfaatkan dan meningkatkan bargaining position dari masing-masing faksi dan mendelegitimasi faksi yang lain dengan memanfaatkan isu ya, yang berkembang di Partai Demokrat itu sendiri. Jadi ada semacam riding the wave gitu ya, memanfaatkan gelombang. Nah ini akhirnya yang dipertaruhkan adalah partainya sendiri gitu. Bukan kepentingan bersama, tapi justru untuk kepentingan dari masing-masing kelompok. Pohon tertinggi, anginnya kencang. Sehingga hal yang nggak ada hubungannya dengan Demokrat pun dihubungkan dengan Demokrat. Jupri, anggota DPR Demokrat, dia korupsi. Korupsinya kan waktu jadi wali kota. Sebelum jadi anggota Partai Demokrat. Daule, ya, anggota DPR Demokrat, korupsinya kan waktu jadi dirjen, sebelum jadi anggota Demokrat. Ya. Andi Nurpati itu yang kasusnya adalah ketika dia jadi anggota KPU belum jadi utuh. Tapi semua digabung, ya. Semua digabung. Gitu.